Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sersa Pirda. Uh, I'm from English Department for 6th semester. So now I'm going to show you um, presentation about short story atau cerpen by Kate Covin. The story of an horror. So, before we talking more, so far from this short story, the story of an horror. Let me introduce background and author profile uh, by Kate Covin. So, Kate Covin is a short story writer and a novel of America living in Louisiana. Louisiana in Missouri, Amerika Serikat, who was born on Friday 8 1850 and died at 54 years on Augustus 1904. She was she was considered by undergraduate as the pioneer of the American feminist of the 20th century. The south of the background of the south of Catholic, like Zelda Fitzgerald, as riders from Europa, and is one of the most commonly recognized Louisiana inheritance riders from the mother of France and Ireland and father from Ireland. Steven Covin was born in Santa Louis, Missouri, Amerika Serikat. He got married and moved with her husband to New Orleans. They then lived in the country in Salutiville, Louisiana, from 1842 to 1895. Covin wrote short stories for children and adults published in national magazines such as Atlantic Monthly, Vegas, the Country Magazine, and the Youth Companion. The story caused controversy due to the subject and his approach. They are crossed in as immoral by some critics. Copin exceeded the technique and magnificent styles to provide its own taste of his writing. He was the ability on understanding life and express them creatively. His concretes on women's life and their continuous struggles for create their own identity, the South situation. By the end of 19th century, for example, in the story of an horror, Nyonya Miss Mallard gave himself time to reflect after knowing his death instead of fearing the desert years in the future. He found another awareness. He know that he will cry again when he sees the soft hands folded in death. The face are never seen except with love and rumble and die, but he shall
outside the bitter moment of the next long procession of years to be his own completely, and he opened and stretched his hand to welcome them. So, jadi for Indonesian language, Kate Copin adalah seorang penulis cerita pendek yang berasal dari Amerika Serikat. Dia tinggal di Louisiana. Dia dianggap oleh para sarjanawan di sana sebagai pelopor feminisme di Amerika Serikat pada abad ke-20. Penulis latar belakang selatan atau Katolik seperti Zelda Fitzgerald yang saya tadi sebutkan dalam bahasa Inggris, dan merupakan salah satu penulis warisan Louisiana Creole yang paling sering dibaca dan diakui di sana. Dan ibunya adalah keturunan Prancis dan ayahnya adalah Irlandia. Kate Copin lahir di Santa Louis, Missouri di Amerika Serikat. Dia menikah dan pindah bersama suaminya ke New Orleans. Mereka kemudian tinggal di negara di Cloutierville, Louisiana dari tahun 1892 hingga 1895. Copin menulis cerita pendek untuk anak-anak dan orang-orang dewasa yang diterbitkan di majalah nasional seperti Atlantic, Motley, Vogue, dan Country Magazine. Dan The Youth komponen ceritanya menimbulkan kontroversi karena subjek dan pendekatannya mereka dikutuk sebagai tidak bermolar oleh beberapa kritikus. Nah, itu adalah karya-karya dari Kate Copin yang kontroversi karena menurut mereka itu kayak tidak bermoral, sehingga dikritik oleh beberapa kritikus di sana, itu maksudnya. Kemudian Copin itu melampaui teknik dan gaya Meisu-Pasan. Nah, Meisu-Pasan ini juga seorang penulis. Untuk memberi cita rasa sendiri pada tulisannya, dia memiliki kemampuan untuk memahami kehidupan dan mengekspresikan secara kreatif. Dia berkonsentrasi pada kehidupan perempuan dan perjuangan mereka yang terus-menerus untuk menciptakan suatu identitas mereka sendiri dalam masyarakat selatan pada akhir abad ke-19. Misalnya dalam The Story of an Whore, Nyonya Mallard sendiri memberi dirinya waktu untuk berrefleksi setelah mengetahui kematian suaminya. Alih-alih takut akan bertahun-tahun yang sepi di masa depan, dia menemukan kesadaran lain. Seperti dalam kutipan dalam short story itu, dia menuliskan, Kate Copin menuliskan, dia tahu bahwa dia akan menangis lagi ketika dia melihat tangan yang lembut dan lembut itu berterlipat dalam kematian, wajah yang tidak pernah terlihat kecuali dengan cinta padanya, kaku dan abu-abu dan mati. Tapi dia melihat di luar momen pahit itu, prosesi panjang tahun-tahun mendatang yang akan menjadi miliknya sepenuhnya, dan dia membuka dan merentangkan tangannya untuk menyambut mereka. So, next part about synopsis, the story of an whore. So, synopsis from Story and a Whore itu ini telling about the woman named Miss Mallard. She received bad news that her husband died of a rail incident rumored by his brother Josephine with her friend's husband Richard. Josephine hesitated to convey the word of the grief because Miss Mallard is suffering from accusing the possibility of the worsening of the way it knows the news. Jadi intinya adalah Story of an Whore ini mengisahkan tentang kehidupan seorang wanita atau nyonya bernama Nyonya Mallard. Dia menerima berita buruk dari saudara laki-lakinya. Berita buruk itu tentang kecelakaan yang telah dialami oleh suaminya. Suaminya telah meninggal dunia akibat kecelakaan kereta api yang dikabarkan oleh adiknya bersama teman rekan suaminya, Richard.
Saudara laki-lakinya ini bernama Josephine terlihat ragu untuk menyampaikan kabar dukanya kepada kakaknya itu. Sedang yang kenyataannya itu pada saat itu adalah Nyonya Marge sendiri sedang menderita penyakit jantung. Kemungkinan keadaan akan semakin memburuk jika ia mengetahui kabar tersebut. So, the next part about representation, the story of an horror. Nah, dalam cerita ini sang penulis hanya menggambarkan kehidupan sebelum dan setelah suaminya meninggal. When she portrays Mr. with a fire, compass, waistline bespoken, depression, and even a certain trait. Dan lebih banyak menggambarkan karakter protagonis sebelum suaminya meninggal. Penulis atau Kate Coppin menggunakan metafora untuk menggambarkan she was drinking in elixir of life that opened the window, merupakan ilustrasi kebahagiaan yang dirasakan oleh Nyonya Mallard ketika dia meninggal. Tingkah laku Nyonya Mallard terlihat pada there was Weaver's trim in her eyes, and she carried herself unwittingly like a goddess of victory. And lebih jelas lagi pada kutipan free body and soul free, memperjelas keadaan toko yang tampaknya sangat happy and bahagia lah, senang, kebebasan yang diartikan ketika merasakan tekanan yang dihadapinya selama pernikahannya. The second is, pengarang pada dasarnya menggambarkan secara tidak langsung life of pernikahan today, sebagaimana di quotesnya itu mengatakan bahwa she could see in the open square before her house the tops of trees that were all aquiver with new spring life. The least breath of the rain was in the air. In street below, in peddler was crying his walrus the notes of a distant song which someone was singing reached her apparently, and countless sparrows were twittering in the eaves. Kemudian ada bagian seekor burung, a bird, dalam sangkar. Penulis menggambarkan sebuah fabel tentang seekor burung dalam sangkar yang mengacu pada kekuasaan laki-laki. Kekuasaan itu terlihat seperti one day the Chegio opened the incident after long suffer, the bird flies madly to enjoy its freedom, yang dianalogikan tentang life a woman. Sangkar merupakan perwakilan dari patriarki, sedangkan burung merupakan keinginan Miss Nyonya Mallard untuk melepaskan diri dari belenggu suaminya dan dia bisa belajar untuk hidup mandiri. Nah, itu tadi secara singkat yang saya jelaskan tentang bagian-bagian penting lah dalam short story ini, this short story. For a full short story-nya you can read, download in internet from Google. Yes, you can read secara fullnya ya di internet. Okay, so the next part ada an intrinsic element analysis atau analisis unsur intrinsik. Jadi jenis alur dalam cerita ini adalah alur maju, yakni suatu alur yang menceritakan secara kronologis majunya berurutan dari tahap awal, tahap tengah, sampai tahap akhir dari cerita ini. Karena dalam cerita ini menceritakan tentang kisah Nyonya Mallard yang mempunyai penyakit jantung lalu mendapati berita bahwa suaminya telah meninggal dunia dan seterusnya hingga akhir hayatnya, hingga cerita akhirnya. Nah, struktur selanjutnya adalah struktur alur. Nah, struktur alur terbagi menjadi 3 bagian, yaitu awalan, tahap pertengahan, dan tahap akhiran. Dari masing-masing bagian alur mencakup beberapa bagian lain. Ada struktur alur yang terdapat dalam cerpen The Story of an Horror karya Kate Coppin ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah awalan. Awalan itu ada bagiannya adalah paparan. Nah, paparan dalam cerita pendek ini sebetulnya tidak ada, karena dalam cerita pendek karya Kate Coppin ini penulis langsung mengarahkan kepada
rangsangan sebuah alur dalam cerita di mana sebuah konflik mulai tumbuh karena Josephine ini adalah adik laki-laki dari Mr. Nyonya Malrad mulai menceritakan suatu peristiwa buruk kepada kakaknya, yaitu Nyonya Malrad. Yang bagian kedua adalah rangsangan. Nah, sebuah rangsangan terjadi dalam cerita pendek ini adalah ketika Joseph memberitahu kabar kematian bahwa suaminya kakaknya itu meninggal dunia. Yang ketiga ada gawatan. Nah, gawatan adalah cerpen ini ketika Nyonya Malrad berdiri tertegun dan menangis hingga beberapa saat Nyonya Malrad berpesan kepada adiknya untuk tidak mengikuti dan mengganggunya selama berada di kamar saat beliau pertama kali mendengar bahwa suaminya itu telah meninggal dunia akibat kecelakaan kereta api. Nah, selanjutnya adalah pertengahan. Nah, pertengahan ini ada tikaian. Nah, ini pertengahan diartikan adalah dalam di tengah-tengah cerita. Nah, bagaimana di tengah-tengah cerita itu pasti ada konflik lah. Nah, ada tikaian. Setelah Nyonya Malrad memasuki kamarnya, beberapa saat kemudian hatinya mulai gundah dan tidak senang, tapi Nyonya Malrad mencoba untuk menepis dan mengusir tikaian batin dalam perasaannya itu. Yang bagian kedua adalah rumitan. Nah, rumitan itu datang ketika perasaan tadi mulai menanggapinya lagi hingga kemudian beberapa saat kemudian Nyonya Malrad menangis sampai tubuhnya bergetar ketika dia duduk di kamarnya. Di bagian klimaks, momen klimaks dalam cerpen ini adalah ketika Bradley Malrad, sang suami Nyonya Malrad, datang secara tiba-tiba karena Nyonya Malrad, Josephine dan Richard mengira bahwa Bradley Malrad sudah meninggal dan kecelakaan kereta beberapa hari lalu. Pada akhirnya Nyonya Malrad berkapar pingsan lalu seketika itu meninggal. Lah, di sini kita ketahui bahwa ternyata dalam cerpen ini suami dari Nyonya Malrad ternyata belum meninggal. Tapi yang didapatkan dari kabar yang sebenarnya adalah dia telah meninggal. Padahal sebenarnya sang Nyonya Malrad itu datang secara tiba-tiba ke hadapan Nyonya Malrad hingga membuat Nyonya Malrad itu terkapar dan pingsan seketika lalu meninggal karena Nyonya Malrad ini mempunyai penyakit bawaan jantung. Next, akhiran. Nah, di bagian akhiran ini adalah leraian. Dalam paragraf akhir cerita ini mulai terungkap bahwa ternyata Bradley Malrad tidaklah meninggal karena dia sudah turun terlebih dahulu sebelum insiden kecelakaan itu terjadi dalam kereta api ya. Tidak begitu jelaskan apa motif Bradley Malrad turun dari cerita yang jelas dia tidak meninggal. Nah, di akhir cerita sebuah selesaian pada akhir pendek ini adalah ketika dokter mengumumkan bahwa Nyonya Malrad meninggal karena penyakit jantung disebabkan kaget suaminya Bradley Malrad masih hidup. Yang datang, bagaimana perasaan Anda ketika you have husband or family yang ternyata dikabarkan telah died, lalu kemudian dia datang tiba-tiba dan tidak sangka-sangka ternyata dia masih, pasti semua orang akan feel like shock. Apalagi yang punya penyakit bawaan jantung pasti merasa seperti itu. Nah, ada di bagian konflik. Nah, setelah kita membahas tentang alur cerita atau plot, sekarang kita akan membahas tentang konflik. Nah, konflik merupakan suatu unsur intrinsik yang sangat menentukan kualitas sebuah short story yang disajikan. I'm showing you about this short story. Konflik ini akan menentukan sekali hambar atau serunya suatu cerita. Menurut Wellek dan Warren, konflik itu merupakan suatu yang dramatik, mengacu pada pertarungan antara kedua kekuatan yang seimbang, menyeratkan aksi dan adanya balasan aksi. Konflik itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah di bagian man against man, yaitu konflik yang timbul karena adanya sebuah gesekan antara individu dan individu lainnya. Kedua, man against himself, yaitu masalah atau gesekan yang terjadi antara individu yang dengan dirinya sendiri. Yang ketiga adalah man against environment, yaitu masalah yang timbul karena adanya individu dengan lingkungan atau kelompok lain. Nah, setelah dicermati ternyata konflik yang terjadi dalam cerita ini hanya man against himself saja. Mari kita lihat konflik tersebut yang akan diuraikan di bawah ini. Yang pertama, ada tokoh.
tokonya itu dan Nyonya Marlard. Aspek fisiknya dalam cerita ini disebutkan bahwa Nyonya Marlard itu masih muda, wajahnya sangat cantik, bercahaya, dan ia terlihat seperti wanita yang tangguh. Ada aspek psikologinya juga, ada aspek sosialnya. Josephine ini adalah saudara dari Nyonya Marlard sendiri. Kemudian ada Richard, ini adalah her husband friends. Bradley Marlard ini adalah suami dari Nyonya Marlard. Kemudian latar tempat ada latar waktu, tempat ada latar time, ada latar sosial, emosi, sedih, gelisah, senang. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah ketika Nyonya Marlard mengatakan I'm free dengan ekspresi yang begitu senang dan bahagia. Yang dibagikan lain, Nyonya Marlard mengatakan bahwa lelaki selalu menghalangi langkah wanita. Tentu ini merupakan sebuah penolakan tersirat yang dilakukan oleh Nyonya Marlard bahwasanya dia tidak mau lagi memiliki suami, padahal garis hidup manusia itu adalah berpasang-pasangan seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, mengecam seorang yang tidak mau menikah yakni tidak akan dianggap sebagai umatnya, dan tidak hanya itu, mungkin manusia pun akan punah dengan sendirinya jika pernikahan dihentikan. Ada juga beberapa poin penting yang terdapat dalam bagian ini atau dalam short story agar kita bisa terhindar dari sikap atau adegan di atas, yaitu perlu belajar mengenai hakikat manusia ini diciptakan. Yang kedua, perlu belajar mengenai pernikahan sebelum melangkah ke pelaminan. Dan juga yang terakhir adalah dan juga perlu untuk menentukan arah dan tujuan pernikahan. So, I'm now show you about gaya bahasa Nah, muncul di pertanyaan kita, apa sih gaya bahasa yang digunakan dalam short story ini? Style gaya bahasa apa yang digunakan? Nah, sebenarnya saya mencoba mencari, dan insya Allah ini benar atau tidak salahnya nanti mem yang luruskan, karena juga tidak terlalu memahami mengenai tentang literatur. So, menurut saya dalam cerpen ini dia menggunakan gaya bahasa hiasan. Nah, apa itu gaya bahasa hiasan? Nah, gaya bahasa ini adalah gaya bahasa yang menyampaikan makna secara tidak langsung. Seperti contohnya, banyak sekali kalimat, bisa dicari sendiri kalimatnya dalam this short story. Kemudian dalam makna kiasan itu juga terdapat beberapa contohnya. Macam-macam gaya bahasa hiasan ini ada persamaan senilai gaya, metafora, kemudian alegori, kemudian untuk pengertian dari persamaan atau senilai ini adalah gaya bahasa hiasan yang membandingkan suatu hal dengan hal lain. Sudah ada dalam this story, di short story. Kemudian metafora juga ada. Nah, metafora ini gaya bahasa yang membandingkan suatu hal dengan yang lainnya tetapi tanpa menggunakan pembanding. Alegori juga ada, gaya bahasa yang menyimbolkan atau mengibaratkan suatu hal menggunakan benda lain kayak benda mati, benda hidup, ya seperti itu. Saya sudah baca sedikit mengenai the short story ini. Gaya metafora juga ada dalamnya yang membandingkan sesuatu dengan mengibaratkan lah benda mati, benda hidup. So I think that's all for me, and I'm sorry jika ada kesalahan atau berbelit-belit sejauh sekitar 20-an menit lebih. I'm sorry, and thank you very much. Please, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.